Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Yamida, mengajar mata pelajaran kimia di kelas 10 dan di kelas 12. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru, anak-anakku sekalian yang saat ini sedang melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anakku sekalian, di tengah pandemi ini, kita tidak dapat untuk belajar di sekolah, melainkan di rumah. Namun demikian, Ibu berharap kalian semua tetap semangat dalam belajar. Dan yang paling penting dan utama, tetap jaga kesehatan. Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja pada kesempatan pagi ini, Ibu ingin membahas mengenai budaya kebersihan. Baik, mengenai budaya kebersihan yang akan Ibu tekankan di sini atau yang akan Ibu bahas lebih spesifiknya yaitu mengenai pentingnya PHBS. Nah, kita bahas lebih lanjut apa itu PHBS. Nah, PHBS itu apa? PHBS itu merupakan kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS ini merupakan semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi intinya PHBS itu merupakan perilaku-perilaku yang mencerminkan hidup bersih dan sehat gitu ya. Apa saja manfaat PHBS? Nah, yang pertama itu setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit gitu ya. Yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian, anggota keluarga giat bekerja atau melakukan aktivitas. Jadi, apabila jika tubuh kita sehat, otomatis kita juga lebih bersemangat gitu ya untuk melakukan aktivitas. Lain halnya jika tubuh kita sedang sakit atau sedang lemah, ya otomatis kita juga akan tidak bersemangat gitu ya atau kurang bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, bentuk PHBS itu sebetulnya banyak sekali, sangat luas, bisa dalam bidang gizi gitu ya, seperti misalkan mengonsumsi garam beriodium dan lain sebagainya. Bisa juga dalam hal atau dalam bidang terkait lingkungan, misalnya menanggulangi pencemaran lingkungan gitu ya, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan gitu. Nah, jadi PHBS ini sangatlah luas. Nah, namun yang akan Ibu tekankan di sini yaitu mengenai PHBS selama di rumah dan juga di sekolah gitu ya, untuk menghadapi nanti masa new normal gitu ya. Nah, PHBS di rumah apa saja? Yang pertama, menggunakan air bersih. Tentunya ya, air yang bersih bisa kita gunakan untuk minum gitu, untuk memasak dan juga untuk mandi. Nah, apabila airnya kotor, kulit kita juga akan tercemar gitu ya. Apalagi kalau sampai dipakai minum gitu, terminum, itu juga lebih berbahaya. Nah, kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, ini harus sudah menjadi kebiasaan, harus dibiasakan untuk sering-sering mencuci tangan gitu. Apalagi sesudah memegang barang-barang, misalkan memegang uang, atau mau sebelum makan, sesudah makan, itu jangan lupa untuk cuci tangan. Supaya kuman-kumannya tidak menempel di tangan kita ya. Nah, kemudian menggunakan jamban sehat. Nah, jadi menjaga kebersihan dan kesehatan toilet gitu atau jamban di rumah. Nah, selanjutnya memberantas jentik di rumah. Nah, jadi bersihkan rumah gitu secara berkala. Nah, biasanya jentik-jentik nyamuk itu adanya di genangan-genangan air gitu ya. Nah, jadi apabila ada genangan-genangan air di depan rumah itu segera dibersihkan karena bisa jadi sarang nyamuk gitu. Nah, ini akan berbahaya, nanti menimbulkan penyakit DB gitu ya, DBD. Selanjutnya, makan buah dan sayur setiap hari. Tubuh kita selain butuh karbohidrat,
lemak gitu ya, protein, tetapi kan juga butuh serat dan vitamin gitu yang terkandung di dalam buah dan sayur gitu ya. Selanjutnya, mengolah makanan secara bersih. Nah, jadi hati-hati, makanan yang mau diolah itu harus dibersihkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, hati-hati, kenapa? Karena takutnya masih ada kuman dan bakteri gitu ya. Selanjutnya, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi usahakan setiap hari itu ada kegiatan secara fisik gitu. Usahakan untuk konsisten olahraga, rutinkan untuk olahraga. Walaupun sekarang pasti banyak kegiatan-kegiatannya di rumah, BDR gitu ya, belajar dari rumah, tapi usahakan untuk merutinkan olahraga. Mengapa? Kalau kita terus rebahan terus tanpa ada kegiatan secara fisik, itu akan kaku gitu ya, otot-otot kita juga akan kaku sehingga nanti justru malah tidak enak badannya. Nah, kemudian tidak merokok di dalam rumah. Merokok itu bahayanya bukan hanya untuk yang perokok aktif ya, tapi ternyata untuk yang pasif. Jadi menghirup asapnya saja itu sudah berbahaya, apalagi yang merokoknya gitu. Jadi hindari ini, apalagi jika memiliki ada anak kecil gitu ya, ada balita atau anak kecil di anggota keluarganya. Kemudian perilaku hidup bersih, sehat selama di sekolah. Nah, ini akan menjadi panduan atau acuan dalam menghadapi new normal gitu ya, dalam menghadapi nanti masa sekolah yang mulai tatap muka. Nah, yang pertama, tidak jajan sembarangan. Nah, hati-hati kalau jajan. Kalau jajan itu hati-hati, tidak sembarangan. Biasanya dari hal sederhana saja, dari plastik ya. Biasanya kalau jajan yang panas-panas kayak cilok misalnya, itu kan dibungkus pakai plastik. Nah, sebetulnya plastik itu ada yang sifatnya tahan panas, ada juga yang tidak. Nah, yang berbahaya di sini yang tidak tahan panas. Apabila plastiknya tidak tahan panas, digunakan untuk bungkus makanan yang panas, nah nanti zat-zat yang ada di plastik itu bisa terurai. Nah, sehingga nanti akan mengkontaminasi makanan, sedangkan makanannya kita makan. Nah, jadi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Itu yang bahaya. Selain itu, yang saat ini sedang digalakkan itu styrofoam ya. Penggunaan styrofoam itu sangat berbahaya. Jadi styrofoam itu tidak boleh digunakan apalagi secara langsung untuk makanan-makanan yang panas gitu. Contohnya biasanya seringnya seblak ya, masih panas-panas itu misalkan secara langsung dibungkus atau diwadahi oleh styrofoam, itu sangat berbahaya. Sama halnya dengan plastik tadi, styrofoam juga ketika terkena panas gitu, zat-zatnya itu akan terurai sehingga akan mengkontaminasi makanan. Jadi yang lebih aman itu ya membawa botol minum dan tempat makan sendiri. Nah, ini yang poin 2 ya. Ini jauh lebih aman, membawa botol minum dan tempat makan sendiri. Jadi kalau mau jajan, tempat makannya itu, wadahnya itu ya bawa sendiri. Mau beli cilok, bawa tempat makannya, bawa tupperware-nya gitu ya. Jadi itu lebih aman. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi cobalah untuk menanamkan tanggung jawab dari masing-masing dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Misalkan makan bekas sampahnya disimpan di kolong meja misalkan ya. Nanti dibebankan tugas bersih-bersihnya ke piket harian. Nah, jadi tanamkan dalam diri masing-masing itu bertanggung jawab dalam membersihkan bekas sampahnya masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau dengan hand sanitizer gitu ya sekarang. Nah, ini hand sanitizer perlu ini ya kalau misalkan tidak ada sabun dan air bersih gitu. Nah, ini bisa sebagai alternatif untuk mencuci tangan.
Jadi kalau sudah pegang uang atau memegang benda-benda yang kita tidak tahu di situ apakah ada virus atau tidak gitu ya, karena virus itu sangat kecil ukurannya, tidak bisa terlihat secara kasat mata ya. Jadi sebagai sebagai bentuk kewaspadaan kita ya, kita harus cuci tangan gitu ya, rajin-rajin sering-sering cuci tangan. Nah, kemudian ini memakai masker dan menjaga jarak ini harus sudah menjadi kebiasaan. Ketika keluar rumah atau keluar rumah itu harus memakai masker. Kita tidak tahu kalau kualitas udaranya itu apakah tercemar atau tidak, apakah mengandung virus, mengandung bakteri atau tidak, kita tidak tahu. Jadi sebagai kewaspadaan kita ya, kita harus menggunakan masker itu ya, supaya lebih safety. Dan terakhir, turut menjaga kebersihan toilet sekolah, kelas, dan lingkungan sekolah. Nah, ini ya. Nah, dan terakhir ini untuk masing-masing gitu ya, yaitu menjaga prinsip pola makan gizi seimbang. Nah, biasanya dalam bentuk makanan 4 sehat 5 sempurna gitu ya, salah satunya. Nah, itu makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Apa saja? Yang pertama, karbohidrat. Karbohidratnya itu kalau di Indonesia sudah pasti nasi ya biasanya. Nasi, tapi bisa diganti oleh kentang, bisa diganti jagung, gandum gitu. Nah, yang kedua, itu protein. Kita butuh protein juga. Nah, terkandungnya dalam apa? Dalam telur, dalam lauk pauk, daging gitu ya. Ikan, atau bisa juga terkandung dalam tahu dan tempe. Kemudian sayur, kita juga butuh sayur tubuh kita karena butuh serat. Kemudian butuh yang keempat adalah butuh buah-buahan gitu ya, karena tubuh kita membutuhkan vitamin. Dan terakhir itu adalah susu. Nah, itu ya pelengkap. Sehingga disebutnya 4 sehat 5 sempurna. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini saya tidak akan bosan mengingatkan dalam hal mencuci tangan gitu ya, karena ini sangat penting. Ini harus mulai dibiasakan dan menjadi kebiasaan, terutama sebelum dan sesudah makan gitu ya. Jangan-jangan lupa sebelum makan tuh udah pegang uang, nah ternyata masih bersih tangannya gitu ya, padahal belum tentu gitu. Nah, kemudian menyajikan makanan dalam keadaan selalu tertutup agar tak dihinggapi serangga dan lalat. Seperti kita tahu ya, lalat itu hinggapnya kan di tempat-tempat kotor. Jadi apabila lalatnya hinggap di makanan, khawatirnya justru akan mengkontaminasi makanan. Jangan-jangan lalatnya membawa bakteri gitu ya. Selanjutnya, memasak makanan dengan suhu yang tepat agar kuman mati. Nah, sebetulnya suhu yang terlalu rendah khawatirnya membuat kumannya tidak mati. Nah, tetapi suhu yang terlalu tinggi juga tidak baik. Mengapa? Karena khawatirnya zat-zat yang terkandung di dalam makanan tersebut justru sudah terurai gitu karena terkena panas yang tinggi. Jadi yang sedang-sedang saja gitu ya. Nah, kemudian mencuci sayur dan buah hingga bersih. Nah, ini penting. Jangan-jangan di sayurnya masih terkandung atau masih ada ulatnya. Kemudian menjaga makanan dan minuman agar tidak tercemar oleh logam berat. Nah, logam berat itu sangat berbahaya, sifatnya toksik atau racun gitu ya. Apalagi jika masuk ke dalam tubuh. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam mengolah makanan dan minuman gitu, jangan sampai tercemar atau terkontaminasi logam berat. Dan yang terakhir, menghindari konsumsi rokok, alkohol, serta hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan. Jelas ya, pada masa pandemi saat ini kita harus pandai-pandai menjaga kesehatan, jadi tentu harus menghindari mengkonsumsi hal-hal yang atau makanan minuman yang tidak seharusnya dikonsumsi gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.